Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang mengenal 10 ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab di masa lalu memiliki kebiasaan menusukan anak kepada perempuan lain, terutama bagi orang Arab yang berdomisili di kota. Mereka sering menitipkan anak untuk disusui oleh penduduk kampung. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh kehidupan kota, menguatkan fisik dan menjaga kemurnian serta kefasihan berbahasa. Demikian pula Muhammad yang masih kecil tidak hanya disusui oleh satu perempuan. Selama ini yang populer dikenal sebagai ibu susuan Nabi Muhammad SAW ada 2 orang, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah as-Sa'diyah. Padahal sebenarnya bukan hanya mereka berdua yang menjadi ibu susuan Muhammad SAW. Mengutip keterangan dari Syekh Al-Burhan dalam kitab Syarah ala al-Mawahib al-Laduniyah, Az-Zarqani menjelaskan ada 10 wanita yang menjadi ibu susuan atau yang pernah menusui Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, Sayyidah Aminah binti Wahab. Ibu Muhammad SAW yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab adalah orang yang pertama menusuinya. Ada yang mengatakan beliau menusui Nabi selama 9 hari. Menurut pendapat lain selama 7 hari. Kedua yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah menusui Rasulullah SAW selama beberapa hari sebelum kedatangan Halimah. Ia adalah budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan ketika memberitahukan kabar gembira atas kelahiran Nabi SAW. Karena kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi, Allah Ta'ala meringankan siksanya di neraka, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam hadis mursal. Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi bertemu Abu Lahab setahun setelah meninggalnya. Lalu Abu Lahab memberikan keterangan bila siksanya diringankan setiap malam Senin dan ia bisa menesap air dari sela ibu jari dan telunjuknya. Hal ini sebab ia memerdekakan Suwaibah ketika memberikan kabar kelahiran Nabi dan memerintahkannya untuk menyusui Nabi. Para ulama berbeda pendapat mengenai keislaman Suwaibah. Ibnu Mandah memasukkannya sebagai sahabat. Begitu juga Al-Hafidh Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitab Sirajul Muridin yang menyebutkan bahwa tidak ada perempuan yang menusui Nabi SAW kecuali ia masuk Islam, sebagaimana dinukil Imam Suyuti dari sebagian ulama. Yang ketiga, Halimah as-Sa'diyah. Nama beliau adalah Halimah binti Abi Du'aib dari kabilah Bani Sa'ad. Mulanya Halimah enggan untuk mengambil Rasulullah SAW guna disusui karena anak yatim. Namun setelah membawa Rasulullah, Halimah justru menemukan banyak keberkahan. Halimah menyusui Rasulullah SAW sampai sempurna 2 tahun. Namun Rasulullah SAW tetap bersama Halimah hingga usia 4 tahun. Hal ini karena ketika sudah sempurna masa menyusui, Halimah meminta kepada Sayyidah Aminah agar Nabi SAW tetap bersamanya. Karena melihat keberkahan yang diperoleh selama menyusuinya, Halimah mengatakan, seandainya Anda mengizinkan, ia tetap bersama kami hingga fisiknya besar dan kuat, karena kami khawatir ia terkena penyakit di Mekah. Halimah baru mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya setelah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril ketika Nabi SAW berusia 4 tahun.
Yang keempat, perempuan Bani Sa'ad. Di samping Halimah, ada perempuan dari Bani Sa'ad yang pernah menusui Nabi SAW. Perempuan tersebut adalah perempuan yang juga menusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Hamzah disusui di suatu kaum dari Bani Sa'ad. Kemudian ibu susuan Hamzah pernah menusui Rasulullah SAW, masih berada pada perawatan Halimah. Kelima, Ummu Aiman. Ummu Aiman bernama Barokah binti Sa'labah Al-Habbasiyah. Awalnya ia adalah budak dari Sayyid Abdullah yang kemudian diwaris oleh Rasulullah SAW hingga di kemudian hari dimerdekakan. Ummu Aiman adalah istri Zaid bin Harithah dan ibu dari Usama bin Zaid. Menurut penuturan Imam Al-Qurtubi, ia pernah menusui Nabi SAW. Namun pendapat masyhur mengatakan bahwa ia adalah pengasuh Nabi dan tidak pernah menusuinya. Kemudian yang ke-6 sampai ke-8, 3 perempuan Bani Sulaim. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab menyebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW disusui oleh 3 perawan dari Bani Sulaim. Ketika mereka bertemu Nabi SAW, mereka mengeluarkan puting susunya, kemudian memasukkan ke mulut Nabi SAW. Seketika air susu mengalir deras. 9. Ummu Farwah. Sebagaimana keterangan Imam Al-Mustaghfiri dalam kitab Fadailun. Yang ke-10, Khawlah binti Mudhir Al-As'ariyah. Sebagaimana keterangan Imam Ibnul Amin. Namun keterangan ini dinilai kurang tepat karena sebenarnya Khawlah menusui putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim, bukan menusui Nabi SAW. Itulah 10 perempuan yang diceritakan pernah menusui Nabi SAW. Namun mengapa yang populer hanya Suwaibah dan Halimah? Menurut Imam Az-Zarqani, karena mereka berdua yang memang diamanahi secara resmi untuk menusui Nabi SAW. Selain itu, ulama masih berbeda pendapat tentang persusuan Ummu Aiman dan Khawlah. Sementara 3 perawan Bani Sulaim, mereka menusui secara kebetulan karena bertemu Nabi SAW. Sedang Sayyidah Aminah menusui sambil menunggu kedatangan perempuan kampung untuk diamanahi menusui Nabi SAW. Wa mu'a'lamu bisawab.